wabarakatuh, sahabat-sahabat pebisnis, pedagang, dan juga para saudagar. Alhamdulillah pagi ini berjumpa lagi dengan saya, Deddy Sani, masih dalam bahasan rambu-rambu persaingan usaha. Pagi hari ini memasuki rambu yang keempat, yaitu pembentukan gabungan perusahaan. Kenapa harus dibuat gabungan perusahaan? Hal ini dipicu oleh semakin sengitnya persaingan di pasar, maka akan mendorong para pelaku pasar untuk berkoordinasi, membuat kesepakatan, membentuk sebuah gabungan perusahaan dengan tetap mempertahankan keberadaan perusahaannya masing-masing. Maksud dan tujuan dari pembentukan perusahaan yang lebih besar ini tidak lain adalah untuk mengontrol ataupun mengendalikan kebijakan dalam rangka menguasai pasar. Pengikatan perjanjian untuk pengendalian pasokan pada hakikatnya merupakan pembatasan pangsa pasar dari para pelaku pasar yang bersepakat. Dengan kata lain, pertumbuhan bisnis dari pelaku usaha yang bersepakat dalam jangka panjang tidak akan mengalami pertumbuhan bisnis kecuali ada pertumbuhan permintaan yang signifikan. Meskipun praktek pembentukan gabungan perusahaan yang lebih besar dari para pelaku usaha yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama itu tidak dilarang secara mutlak dalam hukum persaingan yang diimplementasikan di Indonesia, menurut hemat saya pembentukan gabungan perusahaan yang lebih besar atau istilahnya trust ini lebih baik dihindari karena berdampak buruk pada pertumbuhan perusahaan ataupun pertumbuhan bisnis Anda sendiri. Perhatikan baik-baik rambu persaingan usaha yang keempat, sahabat-sahabat bisnis, terkait dengan pembentukan gabungan perusahaan, bahwasanya pembentukan gabungan perusahaan yang dilakukan tidak mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi yang menimbulkan praktik bisnis tidak jujur, perbuatan melawan hukum, atau menghambat persaingan dan merugikan kepentingan umum. Lagi-lagi 4 indikator yang menjadi parameternya. Sahabat-sahabat bisnis, tetap bersama saya, insya Allah ke depan kita semua dimudahkan untuk terus berbagi kebaikan dan kita melanjutkan pada rambu persaingan usaha yang kelima, yaitu penguasaan hulu sampai hilir yang disebut dengan integrasi vertikal. Silakan subscribe dan bagikan, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat yang insya Allah kelak akan menjadi pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur. Bagi sahabat-sahabat pebisnis yang ingin mempelajari ilmu persaingan usaha dan juga mengikuti training persaingan usaha, bisa mengunjungi website saya di www.trainingpersaingan.com. Saya Deddy Sani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.